الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله وأطيعون. وقال أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر آية. Sadaqallahul Aliyul Azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di Jumat akhir tahun 2024 ini, khatib akan menyampaikan tentang teknologi dan media kebaikan. Setiap masa, Pak, setiap kondisi itu, setiap pergeseran zaman pasti kondisi dan situasinya berbeda. Karena berbeda, maka berbeda pula gaya hidup kita. Berbeda pula pola sikap atau kebiasaan kita sehari-hari. Termasuk misalkan dalam kita menyikapi perkembangan era teknologi, gadget yang HP yang sehari-hari kita pegang dalam kehidupan kita. Mohon maaf, misalnya dulu itu, kalau ada masalah rumah tangga orang, mungkin yang tahu hanya tetangganya atau teman dekatnya. Tapi seiring bergesernya zaman, orang semua masuk ke zaman teknologi. Orang lain yang kita nggak kenal pun jadi tahu masalah rumah tangganya. Karena apa? Karena ada kebiasaan baru, yaitu curhat dan nge-share aib pribadinya di media sosial. Di tempat umum itu, kita masih mungkin bisa ngobrol, bisa bercanda dan basa-basi hanya untuk silaturahmi dengan orang lain. Tapi sekarang, Pak, kita lebih sering nunduk dan menunduk pada HP kita masing-masing, tanpa ngobrol, hanya fokus untuk melihat HP kita. Dulu masa-masa anak kecil kita itu mereka asyik bermain secara natural. Mereka tertawa ria dengan mainan tradisional. Tapi anak-anak kita sekarang, Pak, kalau kita lewat sepanjang jalan, masuk di gang, masuk di lorong, mereka serba nunduk, main game, nonton YouTube, dan seterusnya. Dulu, Pak, kalau orang Muhammad ingin jadi kiai, ingin jadi agamawan, pemuka agama, jadi ustadz, perlu kecakapan ilmu, lama mondok di pesantren. Bahkan kalau perlu ke Timur Tengah untuk ngaji bertahun-tahun, agar punya pengetahuan yang mumpuni tentang agama. Tapi sekali lagi mohon maaf, sekarang dengan berkembangnya media sosial, ustadz dadakan kian marah. Orang karena punya kecakapan public speaking misalkan, dia rela membranding dirinya sebagai agamawan, bahkan berhasil punya banyak jamaah dan diidolakan. Pada akhirnya apa? Gampang menyesatkan orang, gampang menyalahkan pandangan orang dalam setiap ceramah dan motivasinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu apa yang saya sebutkan di atas sekelumit persoalan yang terjadi mungkin pada diri kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Bahwa perkembangan zaman nggak mungkin kita menolak. Kita nggak mungkin menolak teknologi. Bahkan teknologi sudah menjadi kebutuhan kita. Tapi yang menjadi catatan adalah jangan kita menjadi budak zaman itu. Kita seolah tunduk pada zaman, tunduk pada teknologi. Ali Jum'ah, salah seorang ulama besar, mengatakan, orang yang bijak itu
mesti dia tahu perkembangan dan situasi kondisi zaman yang dia hadapi. Caranya apa? Peliharalah lidah kita dan mampu setidaknya bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Bahkan lebih tegas dikatakan setiap masa dan zaman itu punya prioritas dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Apa prioritas kita? Yang perlu kita lakukan adalah tetaplah kita menjaga akhlak, entah itu mulai dari diri kita sendiri hingga keluarga kita. Hadirin sekalian, dengan maraknya perkembangan teknologi dan kita semua adalah pelaku teknologi itu, maka setidaknya ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah lakukanlah hal yang produktif. Jangan kita gampang provokatif atau gampang sensitif terhadap persoalan. Di media sosial itu Pak, di HP kita yang sehari-hari kita pegang itu, kalau kita buka sekali saja, itu seperti pasar Pak. Kalau kita datang ke pasar itu, semua dagangan jajanan di dalamnya kita temukan. Nah di HP kita, semua informasi masuk di dalamnya. Apakah itu urusan politik, urusan agama, urusan gosip, urusan ekonomi, dan seterusnya. Persoalannya, apakah informasi berita yang masuk itu benar? Berita itu bisa dipercaya ataukah justru hoax atau berita bohong? Itulah sebabnya Allah katakan, in ja'akum fasikum binaba'in. Kalau informasi itu datang kepadamu, berita itu masuk di beranda HP kita, di media sosial kita dari orang fasik, orang yang tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Apa jawaban Al-Quran? Fatabayyan. Maka nggak boleh kita langsung percaya begitu saja. Cari kebenarannya, pastikan informasinya itu benar atau tidak. Nah, cara kita tabayyun dalam bahasa agama itu, kita tidak mudah gampang percaya dengan berita yang sedang heboh. Kita tidak mudah gampang dengan berita yang sedang viral sebelum kita tahu kebenarannya benar apa tidak. Jangan sampai kita termasuk orang yang mudah tertipu, bahkan lebih mudah mengirim ke WA kita tanpa pernah verifikasi tabayun apakah benar itu atau tidak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak membiasakan tabayun, mencari informasi itu benar atau tidak, maka pasti Pak kita akan gampang terprovokasi. Kita akan gampang emosian Pak, gampang sensitif. Karena mohon maaf, berita hoax itu berita bohong yang dibuat oleh sekelompok orang. Itu pertama kali yang akan disasar secara psikologis adalah perasaan kita, Pak. Lalu masuk di akal pikiran kita. Makanya kalau kita lihat berita bohong, berita hoax yang masuk di gadget kita, di HP kita, yang paling gampang mempengaruhi perasaan kita itu kalau bukan urusan keagamaan, urusan politik. Karena agama itu kita merasa adalah keyakinan kita, lalu membuat berita bohong dan kita gampang percaya, pasti kita akan meledak-ledak, marah dan emosi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah selamatkan anak kita dari teknologi. Kalau ada ungkapan yang menyatakan alimu auladakum, didiklah, ajarilah, bekalilah anak-anak. Fa'innam khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Didiklah, bekalilah anak-anak kita, generasi muda kita, karena mereka diciptakan hidup dengan zaman yang berbeda dengan kita, di mana ia tumbuh besar. Ini juga menjadi tanggung jawab bahwa jagalah diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, orang yang paling terdekat dari kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kita dari naro, sesuatu yang membuat bisa mereka celaka dalam hidupnya, terlebih di akhirat kemudian nanti.
Misalkan begini Pak, hadirin sekalian. Kalau di usia masih SD, SMP, jangan kita manjakan dengan gadget atau handphone kita ngasih sepenuhnya kepada anak kita. Perlu dibatasi seperlunya saja. Kenapa? Setidaknya dari dampak yang berpengaruh bagi mereka, mereka akan malas belajar. Tingkat konsentrasinya akan menurun. Karena apa? Waktu mereka akan banyak habis hanya untuk media sosial. Yang menjadi fatal, menyedihkan menurut saya pribadi adalah ada fenomena hari ini itu. Anak-anak balita, Pak, mohon maaf, di usia 2 sampai 3 tahun. Itu orang tuanya membiarkan anaknya berjam-jam menonton YouTube. Dengan alasan apa? Biar anaknya anteng dan tidak berisik agar tenang anaknya. Coba kita bayangkan, Pak. Anak balita seusia 2-3 tahun itu sudah bisa menikmati HP, Pak. Berjam-jam menonton YouTube dan seterusnya, dan kita nggak tahu apa yang dia tonton. Bagaimana karakter anak itu tumbuh di masa mereka remaja. Kalau di masa balita saja mereka sudah terbiasa menonton hal-hal yang semestinya belum layak dia tonton. Apakah kita masih bisa berharap pada generasi emas, ataukah justru generasi yang mencemaskan bagi kita? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini berarti peran dan kesadaran literasi digital yang orang menyebutnya. Pemahaman yang baik dan orang tua itu juga penting bagi anaknya dalam menghadapi eranya. Anak-anak muda kita itu, Pak, mereka disebut sebagian ilmuwan adalah generasi stroberi, Pak. Stroberi itu gampang sekali bonyok dan busuk. Anak muda kita ketika dihadapkan masalah, mereka gampang rapuh, tak kuat berproses, mentalnya lemah. Kenapa? Karena mereka sekarang itu sudah terbiasa hidup dengan instan dengan media sosial. Hidupnya tidak berproses. Melihat kehidupan itu yang sering dilihat adalah media sosial, bukan kehidupan nyatanya. Padahal kehidupan nyatanya adalah kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka. Dan tentu Islam tidak menginginkan, hadirin sekalian, generasi kita dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah, generasi yang rapuh, generasi yang tak kuat. Maka hadirin sekalian, secanggih apapun zaman, anak kita mesti dibekali dengan prinsip nilai akidah. Secanggih apapun zaman, anak kita harus diperkuat ilmu pengetahuannya. Secanggih apapun zaman, anak kita harus dibekali dengan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku